Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Boker Top Channel. Segmen Apa Kata Alkitab, khususnya tentang dinosaurus. Kita akan membahas sesi yang keempat atau sesi yang terakhir. Jika pada sesi yang pertama, kedua, dan ketiga kita fokus pada dinosaurus, namun pada hari ini kita akan mencoba membahas dari sisi apa maksud Tuhan memberikan gambaran dinosaurus, khususnya dua binatang yang dijelaskan dalam Ayub pasal 40 dan pasal 41, yaitu tentang Behemoth dan Lewiatan. Mengapa Tuhan memberikan dua gambaran ini kepada Ayub? Dan tentu saya sangat yakin gambaran ini atau pelajaran ini juga menjadi pelajaran rohani bagi kita hari ini. Karena kita yakin bahwa firman Tuhan dalam Ayub pasal 40 sampai dengan pasal 41 adalah firman Tuhan yang tetap relevan, ya dan amin bagi saudara dan saya. Hari ini kita melihat pelajaran dari binatang-binatang raksasa dalam kitab Ayub pasal 40 sampai dengan 41. Kita melihat sebagai latar belakang dari materi ini, tentu kita lihat apa yang terjadi, khususnya kejatuhan Ayub secara rohani sebagai akibat penderitaan dan penghakiman demi penghakiman yang diterima dari sahabat-sahabatnya. Jika kita memperhatikan apa yang terjadi di pasal 1, pasal 2, kemudian pasal 3 sampai dengan pasal 37, di situ kita bisa melihat satu siklus atau satu putaran perdebatan di mana sahabat-sahabat Ayub mencermati, melihat, kemudian menyimpulkan bahwa keberadaan Ayub yang sedemikian menderita itu adalah akibat dosa. Nah, kalau kita memperhatikan dari pasal-pasal itu, maka Ayub berdiri dan memberikan pembelaan atas tuduhan-tuduhan sahabat-sahabatnya itu. Namun ada hal-hal yang kemudian dia lupa dalam memberikan jawaban, bantahan, tanggapan terhadap tuduhan penghakiman-penghakiman yang diterimanya. Dia juga pada akhirnya mengalami kejatuhan. Dan inilah yang akan kita pelajari. Akhirnya Tuhan memberikan dua binatang raksasa sebagai pelajaran penting bagi Ayub tentang keberadaannya, tetapi sekali lagi juga bagi saya dan semua saudara sahabat dimanapun menyaksikan tayangan ini. Nah, kalau kita memperhatikan bagian yang pertama, firman Tuhan kepada Ayub misalnya pasal 40 ayat 3, apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku, mempersalahkan aku supaya engkau dapat membenarkan dirimu? Jelas sekali tersirat apa yang dikatakan oleh teks ini. Tampaknya Ayub telah menetapkan dirinya sebagai hakim. Dengan kata lain, dia mengabaikan keadilan Allah, pengadilan Allah, ya. Dan dengan caranya sendiri, ya, ia mulai mengeluarkan penghakiman demi penghakiman. Hal ini tentu saja mencerminkan kesombongan, arogansi, tetapi juga sekaligus penipuan. Ini satu hal yang bisa kita pahami. Kemudian yang kedua, tentu kita dapat katakan bahwa kesombongan adalah dosa yang sama yang ditunjukkan oleh iblis, yang oleh karena kesombongan itulah dia dihakimi. Kalau kita kembali kepada kitab Ayub pasal 1 ayat yang ke-6 dan seterusnya, ya, pencobaan yang dialami oleh Ayub ini atau penderitaan demi penderitaan yang dialami oleh Ayub ini adalah sebenarnya kalau boleh kita katakan adalah ulah iblis
yang akhirnya mendapat izin ya dari Tuhan untuk mencobainya. Dan dosa yang sama yang tidak disadari oleh Ayub, kesombongan yang menjatuhkan iblis, itulah juga yang dilakukan oleh Ayub untuk mengantisipasi atau menjawab tiap penghakiman demi penghakiman yang dihadapinya dari sahabat-sahabatnya. Kemudian yang berikut kalau kita memperhatikan pada Ayub pasal 39 ayat yang ke-34 sampai 38. Ya, kita bisa membaca, maka jawab Tuhan kepada Ayub, apakah si pengecam hendak berbantah dengan yang maha kuasa? Hendaklah yang mencela Allah menjawab. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. Satu kali aku berbicara, tetapi tidak akan kuulangi. Bahkan 2 kali, tetapi tidak akan kulanjutkan. Nah, pertanyaan Ayub ini menyadarkan Ayub atas kesombongan dan kesalahannya. Ayub malu dan tidak lagi bisa berkata-kata setelah teguran dari Tuhan. Dia tidak lagi bisa mempertahankan kebenaran dirinya sendiri. Dia hanya bisa mengakui hatinya sendiri yang rusak dan tidak lagi murni di hadapan penciptanya, dan menunggu Tuhan untuk mencerahkan kebutaannya. Tuhan mengoreksi kehidupan Ayub melalui 2 binatang raksasa yang diciptakannya. Kita lihat kelanjutannya. Ya, maka dari bagian ini pelajaran yang pertama yang bisa kita lihat, sebenarnya Tuhan ingin menekankan kuasanya yang luar biasa dalam penciptaan. Jadi pelajaran pertama yang bisa kita perhatikan dari binatang-binatang raksasa yang dipakai oleh Tuhan sebagai alat peraganya untuk mengajarkan sesuatu yang penting kepada hambanya Ayub. Itulah dia ingin menjelaskan bahwa kuasanya tidak terbatas. Dialah pencipta termasuk binatang-binatang raksasa yang begitu gagah perkasa, yang begitu kuat dan ditakuti oleh manusia. Beberapa dinosaurus ini kan kita telah membahas di bagian sebelumnya, adalah binatang yang sangat besar, yang mengagumkan, menakutkan dari semua binatang lain. Mereka pasti telah menyebabkan ketakutan bagi manusia, sehingga menjadi simbol kejahatan. Dan ini kita bisa melihat, ya. Jadi kalau kita bahas bagian-bagian terdahulu, bahwa dinosaurus ini menjadi simbol-simbol yang menakutkan bagi segala manusia di sepanjang masa. Nah, tetapi sekali lagi, pelajaran pertama yang bisa kita lihat dari kisah Ayub 40 sampai dengan 41, ya, dia atau Tuhan ingin menekankan kuasanya yang luar biasa, yang tidak terbatas dalam penciptaan. Itu yang kita bisa perhatikan. Nah, Tuhan menggambarkan binatang raksasa yang pertama yang sudah kita bahas, yang bernama Behemoth, dan juga yang kedua Lewiatan. 2 dinosaurus raksasa ini untuk menunjukkan kepada Ayub kebanggaan-kebanggaan yang dimilikinya. Ya, makhluk-makhluk besar ini tidak mampu berubah atau merendahkan diri mereka sendiri. Ayub juga mengalami masalah dengan perubahan. Dia membutuhkan konfrontasi dengan Tuhan. Jadi jelas sekali ini bukan hanya sekedar contoh, tetapi di balik apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui Behemoth dan Lewiatan, Tuhan ingin mengajar Ayub tentang kerendahan hati. Nah, kemudian yang berikutnya kita bisa melihat firman Tuhan berkata kepada Ayub, ya, bahwa Ayub adalah orang yang terbesar di bumi. Ini kalau kita bisa membaca di dalam pasal 1 ayat yang ketiga.
Tuhan membanggakan dia, memberi penilaian yang positif terhadap Ayub. Itu bisa kita perhatikan dalam Ayub pasal 1 ayat 8 dan juga pasal 2 ayat 3. Dia menjadi pribadi yang sempurna. Dia takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Namun kebesaran yang Tuhan berikan kepada Ayub terancam atau mengalami ancaman yang serius karena sebagai responnya kepada penghakiman sahabat-sahabatnya, akhirnya dia jatuh kepada kesombongan diri. Ini yang bisa kita perhatikan. Nah, seperti binatang raksasa atau dinosaurus, Ayub merasa dia bisa berdiri di tengah-tengah sungai Yordan. Ya, kalau teks-teks itu kita baca. Ya. Tidak terkecuali apakah waktu itu airnya sedang biasa-biasa atau sedang banjir, kalau kita perhatikan di situ. Nah, ini juga menjadi gambaran kehebatan Ayub yang akhirnya tanpa disadari ini yang menjatuhkan dia dan membuat dia akhirnya jatuh kepada kesombongan. Dia telah menjadi sombong dengan kekuatan dan kebesaran dan kekuasaannya. Ini gambaran tentang binatang itu. Seperti binatang raksasa, Ayub telah lolos dari semua jerat dan jebakan yang dibuat teman-temannya. Jadi kalau saudara perhatikan dari pasal 3 sampai 37, begitu luar biasa perdebatan yang terjadi antara Ayub dan sahabat-sahabatnya. Kalimat-kalimat yang diucapkan oleh sahabat-sahabatnya yang luar biasa dapat diantisipasi, bahkan disanggah sedemikian rupa. Ternyata kalau kita memperhatikan pada bagian ini, inilah gambaran dari binatang raksasa yang dijelaskan oleh Tuhan melalui teks firman Tuhan ini dalam Ayub pasal 40 sampai dengan 41. Kita bisa perhatikan. Nah, kemudian Tuhan membandingkan Ayub dengan Lewiatan yang tidak dapat dijinakkan atau tidak dapat diatur. Tuhan membandingkan Ayub dengan makhluk ini. Ayub telah menghembuskan api dan asap seperti yang dilakukan oleh Lewiatan. Napasnya yang berapi-api ditunjukkan pada sahabat-sahabatnya. Meskipun memang itu sebagai akibat penilaian perlakuan sahabat-sahabatnya yang buruk terhadap dirinya. Dia menuduh, ya, kalau saudara perhatikan di sini. Ya, kalau saudara perhatikan, dia membual tentang kebenarannya. Dia menuduh Tuhan tidak adil dengannya dan menuntut konfrontasi hukum dengan Tuhan. Jadi saudara perhatikan pada bagian ini. Kemudian Ayub mengatakan dengan cara yang pahit bahwa Tuhan menentang dirinya dan membuatnya menderita karena dosa-dosa masa mudanya. Saudara bisa buka nanti Ayub pasal 13 ayat yang ke-26. Dia mengklaim bahwa Tuhan bertanggung jawab untuk hidupnya. Kita memperhatikan ini dalam Ayub pasal 13 ayat yang ke-27. Ayub menegaskan bahwa Tuhan telah menyerahkan dia ke tangan orang fasik. Pasal 16 ayat 11. Ayub berpendapat bahwa tentara Tuhan telah mengepungnya dan berkemah melawan dia. Ayub 19 ayat yang ke-12. Ayub mengeluh orang jahat yang tidak dihukum karena dosa-dosa mereka. Dan dia sebaliknya mempertanyakan pemeliharaan Tuhan. Bisa kita perhatikan Ayub yang pasal 21 dan 24. Kemudian Ayub juga menyatakan bahwa apakah dia maju, mundur ke kiri atau ke kanan, dia tidak dapat menemukan Tuhan. Saudara bisa baca Ayub 23 ayat 8 dan 9. Nah, dia ingin menuliskan keluhannya dan dengan berani membawanya, tetapi dia lupa apa yang dia sampaikan, apa yang dia lakukan itu melawan Tuhan. Ayub pasal 31 ayat yang ke-35. Seperti Lewiatan, Ayub memang kuat. Dia memiliki kebanggaan, dia berkuasa dan sombong. Saat Tuhan menggambarkan makhluk besar yang menghembuskan api ini, Ayub sendiri melihat
kemiripan antara dirinya dengan Lewiatan. Dia menyadari betapa sombongnya dia telah bertindak. Ini yang bisa kita pahami. Kemudian firman Tuhan ini membuatnya berlutut dan menyadari diri. Kemudian dia bertobat. Dan kalau kita memperhatikan pasal yang terakhir, Tuhan kemudian dapat memulihkan kondisi Ayub. Dikatakan 2 kali lipat Tuhan memberkati Ayub. Ya. Kemudian rujukan atau pelajaran yang kedua dari binatang-binatang yang dipakai oleh Tuhan ialah Tuhan ingin menekankan kedaulatannya atas segala ciptaannya. Mari kita baca pasal 41 ayat yang kedua. Siapakah yang menghadapi aku, yang kubiarkan tetap selamat? Apa yang ada di seluruh kolong langit adalah kepunyaanku. Ya, melalui binatang-binatang raksasa ini Allah ingin mengajarkan kepada Ayub, jika binatang raksasa yang ditakuti oleh manusia adalah ciptaannya, tetapi ia mengontrol. Kemudian Tuhan mengajarkan kepada Ayub, tetapi juga kepada kita, ia maha kuasa dan berdaulat atas segala sesuatu. Kalau dengan kata lain, kalau makhluk raksasa yang sedemikian ditakuti dan tidak dapat dikuasai, dijinakan oleh manusia, tetapi Tuhanlah yang menciptakan, Tuhan yang mengontrol dan menguasainya. Bukankah dengan kata lain Tuhan ingin berkata, bukankah Ayub dan segala penderitaan yang dihadapi, Tuhan pun mampu memberi jalan keluar untuk semua masalah yang dihadapi. Dengan demikian saudara, maka sangat jelas apa yang dimaksudkan dari pelajaran-pelajaran ini. Kemudian pada bagian yang terakhir, mari kita belajar dari teladan Tuhan Yesus Kristus yang Tuhan Yesus telah tinggalkan bagi kita. Orang percaya tidak boleh sombong, tidak arogansi, atau melakukan pembalasan. Kita harus mengikuti jejak Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak membuka mulutnya untuk membela hak pribadinya, tetapi sebaliknya, dia dianiaya tetapi membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Saudara bisa membaca teks itu dalam Yesaya 53 ayat 7 yang kemudian disetir oleh Rasul Paulus dalam Filipi pasal 2 ayat 58. Dengan demikian saudara, maka ada 2 pelajaran penting yang kita bisa pelajari ketika kita membaca kisah dinosaurus atau binatang-binatang raksasa atau Behemoth dan Lewiatan. Sebenarnya Tuhan ingin mengajarkan tentang kemahakuasaan Tuhan yang tidak terbatas. Karena itu siapapun kita, apapun kondisi kita, kita harus ingat bahwa ada Tuhan sebagai pencipta. Dialah yang berkuasa atas segala keadaan kita. Kemudian yang kedua, kita belajar bahwa melalui binatang-binatang raksasa ini, Tuhan ingin menyatakan kedaulatannya. Kalau atas binatang-binatang raksasa yang ditakuti, yang tidak dapat dikontrol, yang tidak dapat dijinakan oleh manusia, tetapi Tuhanlah yang menciptakannya dan berdaulat atasnya. Apalagi hidup kita, apapun yang kita alami. Dan kemudian sebagaimana Yesus ajarkan kepada kita. Yang pertama yang bisa kita lihat, bahwa pembalasan adalah haknya Tuhan. Yang kedua, apapun kondisi yang kita hadapi hari-hari ini, mari kita percaya bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Biarlah kiranya bagian firman Tuhan, pelajaran-pelajaran dari binatang-binatang raksasa yang kita sudah bahas dari sesi demi sesi, ini dapat memberikan pencerahan, pelajaran penting bagi saudara dimanapun menyaksikan tayangan ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam.